Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Statistik Cukup. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tessa Anggreni sebagai moderator, Alda Fadila sebagai pemateri, Dwi Wulaningsih sebagai pemateri, Gita Antika sebagai pemateri, Bella Alivia Sidik sebagai pemateri, Nuryani Alisa sebagai pemateri, Norma Weldania sebagai pemateri, dan Rani Wardani sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Di sini saya akan membacakan materi tentang asas kecukupan. Statistik cukup untuk parameter theta adalah statistik yang dalam arti tertentu bisa menyerap semua informasi tentang theta yang termuat dalam sampel. Setiap informasi tambahan dalam sampel di samping harga statistik cukup tidak memuat informasi tambahan tentang theta. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang definisi statistik cukup. Jadi di sini, suatu himpunan statistik dikatakan sebagai himpunan statistik cukup minimal jika anggota-anggotanya itu adalah statistik cukup gabungan untuk parameter dan jika statistik-statistik tersebut itu merupakan fungsi dari himpunan statistik cukup gabungan yang lain. Misalkan, X1, X2, sampai Xn adalah sampel random dari distribusi dengan parameter theta yang tidak diketahui. Statistik Y sama dengan U, X1, X2, sampai Xn disebut dengan statistik cukup untuk 0. Dan jika distribusi bersyarat dari X1, X2, sampai Xn diberikan Y tidak bergantung pada parameter theta. Dan di sini ada sebuah rumus fungsi X di mana S untuk X1, X2 sampai Xn sama dengan F X1, X2 sampai Xn untuk theta per Fs S untuk theta, dan jika tahu X1, X2 sampai X-nya theta untuk S dan 0. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Nuryani. Kepada Nuryani, dipersilakan. Untuk contohnya yaitu sebagai berikut, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn sampel acak distribusi Bernoulli di mana Xi sama dengan 1 jika subjek ke I menyukai sprit dan Xi sama dengan 0 jika subjek ke I tidak menyukai sprit. Kemudian jika P adalah peluang bahwa subjek I suka sprit, maka Xi sama dengan 1 peluangnya P dan Xi sama dengan 0 peluangnya 1 min P. Bahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat statistik cukup. Teorema 1.1. Jika S1 sampai dengan SK merupakan statistik cukup gabungan untuk theta dan jika adalah satu-satunya MLE untuk theta, maka merupakan fungsi dari S1 sampai dengan SK. Teorema 1.2. Jika X1, X2 sampai dengan Xn merupakan sampel acak dari sebarang distribusi kontinu dengan fungsi densitas bersama, yaitu fungsi X, theta, maka order statistik membentuk statistik cukup gabungan untuk theta. Baik, di sini saya Bella Alivia Sidik akan melanjutkan materi tentang teorema 1.3 yaitu Rao-Blackwell. Misalkan X1, X2, X hingga Xn mempunyai fungsi densitas bersama F, X, theta, dan S sama dengan S1, S2 hingga SK merupakan statistik cukup gabungan untuk theta. Jika T adalah sembarang estimator tak bias untuk T theta dan T sama dengan E T per S, maka selanjutnya akan Saya akan melanjutkan materi yaitu teorema faktorisasi Neumann. Misalkan dipunyai X1, X2 sampai dengan Xn merupakan sampel random dari variabel random X dengan fungsi densitas probabilitas Fx dan parameternya adalah theta. Maka T besar sama dengan T X1, X2 sampai dengan Xn merupakan statistik cukup dari theta jika dipenuhi fungsi densitas probabilitas Fx dijabarkan menjadi
f x1, x2 sampai dengan xn sama dengan g t x1, x2 sampai dengan xn ada theta dikali dengan h x1, x2 sampai dengan xn, di mana g t x1, x2 sampai dengan xn ada theta merupakan fungsi yang memuat x hanya pada x1, x2 sampai dengan xn, dan h x1, x2 sampai dengan xn merupakan fungsi yang tidak memuat theta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Materi selanjutnya yaitu contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu misalkan x1, x2, x3 merupakan sampel random dari variabel berdistribusi Poisson. Tentukan statistik cukup untuk lambda. Dari soal diketahui variabel berbentuk distribusi Poisson, maka fxi-nya sudah diketahui, yaitu fxi sama dengan e pangkat min lambda dikali lambda pangkat x per x faktorial, di mana x sama dengan 0,1, 2 dan seterusnya. Dapat dituliskan bahwa f x1, x2, x3 sampai xn lambda sama dengan hasil kali fxi lambda sama dengan e pangkat min lambda n dikali lambda pangkat sigma i sama dengan 1 sampai n xi per hasil kali xi faktorial. Kemudian diperoleh fungsi g, fungsi h, dan fungsi t. Yang pertama fungsi g, t x1, x2, x3 sampai xn lambda yaitu sama dengan e pangkat min lambda n dikali lambda pangkat sigma i sama dengan 1 sampai n xi. Kemudian yang kedua fungsi h. Fungsi h x1, x2, x3 sampai dengan xn yaitu sama dengan perkalian i sama dengan 1 sampai n xi faktorial. Dan fungsi t x1, x2, x3 sampai xn yaitu sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n xi. Fungsi g, t yaitu fungsi yang memuat parameter. Kemudian kalau fungsi h yaitu fungsi yang tidak memuat parameter. Nah, berdasarkan penyelesaian di atas, maka dari itu sigma i sama dengan 1 sampai n xi merupakan statistik cukup bagi lambda berdasarkan teori faktorisasi Neyman. Di sini saya akan melanjutkan contoh yang kedua, yaitu dari contoh ini merupakan dari penggunaan teorema kedua atau faktorisasi Neyman. Misalnya suatu populasi di sini normal dengan theta 1 untuk parameter new-nya dan sigma 2 sebagai theta 2-nya. Di populasi ini hanya diambil satu contoh acak. Tentukan statistik cukup bagi theta 1 dan theta 2. Karena ini hanya ada satu contoh acak, maka cukup untuk menentukan fx. Dengan theta 1 dan theta 2 ini merupakan sebaran normal dengan parameter ragamnya theta 2 dan mu adalah theta 1. Fungsi ini lalu dijabarkan sehingga pangkat atasnya dikuadratkan pangkat eksponensialnya. Kemudian kumpulkan pada bagian-bagian yang mengandung theta dan t. Kemudian bagian yang mengandung hanya x saja. Sehingga dari hasil uraian tersebut kita dapatkan yaitu 2pi kali theta 2 pangkat min setengah eksponensial dikali setengah theta 1 kuadrat per 2 theta eksponensial dikali theta 1 per theta 2 t t1 min 1 per 2 theta 2 t2. Berdasarkan faktorisasinya, faktorisasi di sini yang mengandung parameter t-nya itu semuanya. Jadi hasil tadi merupakan menjadi gx
sedangkan Hx-nya itu suatu konstanta yang bernilai 1. Jika diperhatikan dari fungsi T yang bergandengan dengan T1 sama dengan X dan θ2, sedangkan T2 bergandengan dengan T2, maka statistiknya T1, T2 sama dengan X, X kuadrat adalah statistik cukup berdimensi min 2 bagi θ. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.